mengalami panas, kita juga masih saja di beberapa daerah wilayah Indonesia mengalami banjir, hujan, dan juga mengalami berbagai macam angin dan juga gelombang tinggi. Cuaca yang semakin susah dibaca membuat paranormal Velin Ratu Ayu mencurigai ada sesuatu yang tidak biasa. Tanda-tanda bahwa cuaca tidak lagi terjadi secara alami semakin besar karena bertambah sulit untuk diprediksi. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja mengendalikan cuaca sehingga siklus musim juga menjadi berantakan. Celakanya, cuaca yang dikontrol oleh manusia bisa membawa dampak yang sangat berbahaya dengan munculnya banyak penyakit. Iklim teleh tercemari oleh virus yang bisa mengantarkan banyak kesengsaraan. Alam yang terjadi adalah fenomena alam yang memang dibuat dan dikontrol oleh manusia itu sendiri dengan menciptakan sistem yang sangat canggih. Bahkan iklim kita ini adalah bukan iklim yang sehat lagi. Iklim kita ini sudah dicemari oleh adanya penyebaran virus juga di tahun 2026, dan ini juga yang nantinya akan menghantarkan Indonesia khususnya, bahkan dunia khususnya, terjadinya dan juga mitigasi atau transisi ya dari sebuah virus yang disebarkan ini akan menjadi suatu penyakit yang akan mematikan di tahun 2026 ini, dan ini nanti akan berlangsung sampai dengan tahun 2027. Dan ada kemungkinan dan tidak menutup kemungkinan ini juga akan menyebabkan terjadinya lockdown secara total seluruh dunia. Dan aku melihat ini akan terjadi di tahun 2027, 2028, 2029 dan akan settle di tahun 2030. Sepanjang tahun ini Velin melihat akan banyak virus penyakit yang bermunculan. Saat ini, yang sudah terdeteksi adalah hantavirus yang dianggap kurang berbahaya. Tapi setelah itu, bakal datang virus baru yang jauh lebih mematikan, bahkan dibanding COVID-19 yang menelan sangat banyak korban jiwa. Aku melihat di sini, apakah hantavirus ini akan menjadi sebuah wabah baru yang nantinya akan menimbulkan COVID? Ini adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh salah satu negara ya, yang memiliki elit politik dan berkepentingan. Dan ini adalah kebocoran, sesungguhnya ini adalah kebocoran dan juga yang tanpa disengaja, dan juga sebelumnya, dan juga sebenarnya virus ini adalah tidak akan dihantar atau tidak akan diberikan di tahun ini, tapi adanya kebocoran ini disebabkan karena itu tadi adanya cuaca yang berubah-ubah serta tidak bisa diprediksikan. Iklim yang berubah-ubah ini juga menyebabkan kebocoran virus tersebut. Sesungguhnya ini adalah alat yang sangat mematikan yang memang digunakan oleh elit global untuk membunuh suatu negara dengan terjangkitnya virus ini. Bahkan ini adalah salah satu tujuan di mana akan adanya kematian secara global seluruh dunia, dan cara senjata yang sangat luar biasa untuk melumpuhkan suatu negara. Tidak hanya iklim yang berbahaya karena membawa wabah penyakit. Tahun ini juga bakal ada peristiwa menakutkan akibat gunung meletus. Lewat penglihatan batinnya, Velin mendapatkan gambaran. Gunung meletus yang menakutkan itu bisa menghancurkan apa saja. Sebab akan ada 7 gunung yang meletus secara bersamaan. Velin kemudian menyebutkan nama-nama gunung yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga ke Nusa Tenggara. Gunung meletus ini juga akan terangkai dengan terjadinya gempa megatrust hingga tsunami yang menakutkan. Aku melihat juga di sini di tahun ya, dan perkiraan aku di akhir tahun akan diwarnai dengan gelombang tinggi dan terjadinya pecah megatrust yang ditandai dengan adanya meletusnya Gunung Krakatau, Gunung Merapi, dan sebagian gunung di Halmahera. Itu adalah sebuah tanda, dan aku melihat di sini ada 7 gunung yang akan meletus, dan ini nanti akan bergantian, termasuk gunung yang berada di Jawa Barat. Akan ada 7 gunung yang akan meletus
Dan ini juga akan menandai di mana akan adanya dan munculnya situs-situs bersejarah yang pernah hilang, dan juga situs dari salah satu pintu Atlantis yang hilang ini akan muncul ke permukaan. Aku melihat di sini ada beberapa daerah yang memang sudah dalam tahapnya siaga terhadap adanya megatrust, ancaman megatrust ataupun tsunami yang sangat besar. Gempa besar, 7 gunung meletus, hingga tsunami yang mencekam menjadi pertanda yang lebih nyata datangnya fase sulit kehidupan. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Akankah terdampak oleh krisis global yang terjadi di banyak negara? Berbeda dengan Feline Ratu Ayu yang melihat ada 7 gunung akan meletus bersama, Feni Rama justru mendapatkan penglihatan bahwa gunung sedang tidak memberikan ancaman. Dengan ketajaman anak indigo, Feni Rama tidak melihat ada gunung yang meletus secara besar-besaran. Memang, akan ada beberapa yang erupsi, tapi semua masih dalam situasi terkendali, sehingga tidak terlalu membahayakan. Saya sejujurnya kalau untuk di daerah Pulau Jawa, saya tidak melihat gunung meletus yang signifikan begitu besar, namun hanya erupsi-erupsi kecil gitu ya, karena memang kalau bahasa Jawanya itu adalah gunung lagi punya acara gitu ya, gunung lagi punya sebuah tatanan baru gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk sebuah letusan yang sangat besar, saya tidak melihat itu, namun hanya erupsi-erupsi kecil gitu ya, tidak mengakibatkan sebuah kayak contohnya bencana waktu di Yogyakarta Gunung Merapi yang sebesar itu, saya lihat tidak ada. Kalau saya lihat untuk masyarakat sekitar tidak mengalami kondisi yang panik gitu ya, karena masyarakat sekitar justru memahami bahwa adanya sebuah goncangan dari gunung tersebut karena memang ada sebuah hajat yang sedang berjalan dan justru mendatangkan sebuah kekayaan alam yang akan keluar memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Bencana yang masih memberi ancaman serius, semakin menambah suasana tidak nyaman. Apalagi, emosi juga mudah sekali terpencing bahkan oleh hal-hal yang sangat kecil. Karakter manusia di tahun ini memang cenderung emosian, mudah terprovokasi, serta sulit dikontrol. Padahal semua itu sangat merugikan diri sendiri. Dalam situasi seperti itu, banyak yang harus ditunda, karena jika dipaksakan justru akan mengalami banyak masalah. Redakan emosi, kendalikan diri, baru melangkah ke tahap berikutnya. Dengan keadaan sio kuda api, memang dari segi kemanusiaan, dari segi emosional, dari segi semangat, dari segi nafsu, itu sangat kompleks sekali. Dan bila mana tidak bisa dikondisikan dalam suatu hal yang tepat, itu akan mengakibatkan kerugian kepada diri sendiri. Karena di sini sangat dominan rasa emosi, rasa kemarahan, rasa mudah meledak, kayak seperti rasa nafsu yang membara, emosi yang membara, dan banyaknya ngambil pemikiran yang pintas, dan itu yang terjadi di tahun 2026 ini. Jadi memang suasana sangat-sangat kompleks. Bila mana suasana ini dibawa ke sebuah pembangunan ataupun ingin membangun sebuah usaha baru, itu sangat diperlukan manajemen yang sangat baik, karena bila tidak itu akan impact-nya akan mengalami kerugian pada diri sendiri. Suasana politik global memang sedang tidak menentu. Banyak konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang bisa berdampak ke banyak negara. Tapi beruntunglah Indonesia masih dalam situasi aman dan terkendali. Sebagai seorang indigo, Fani Rama juga melihat perekonomian nasional tidak terlalu buruk. Apalagi di tahun ini juga akan banyak muncul investor yang membangkitkan kembali gairah ekonomi hingga lowongan pekerjaan juga berlimpah. Pemerintah Indonesia juga mampu mengatasi banyak persoalan karena belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya dalam menghadapi berbagai krisis.
efek itu bisa negatif ataupun positif gitu ya. Tapi kalau kita lihat masih ada beberapa persen untuk efek positifnya untuk negara kita. Nah, kenapa saya bisa melihat itu? Karena saya merasa di tahun ini pun Indonesia akan mendapatkan sebuah investasi yang baik, karena ya bisa kita lihat perang ini memang banyak merugikan di beberapa negara, tetapi Indonesia, negara kita ini masih dipercaya untuk beberapa negara untuk investasi di Indonesia. Dan justru saya tidak melihat adanya sebuah inflasi atau ekonomi yang memburuk, tetapi saya melihat akan ada peluang pekerja atau sebuah perusahaan yang sangat besar gitu ya, yang akan mendatangkan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Itu yang saya rasakan seperti itu. Berada di bawah kendali kuda api, tahun ini bisa sangat berbahaya karena emosi berada dalam situasi yang tidak stabil. Bara emosi bisa setiap saat memicu konflik dengan sesama, apalagi jika sudah menyangkut sumber-sumber penghidupan. Emosi tinggi juga mengakibatkan hubungan mudah memburuk, termasuk hubungan suami istri. Dan yang paling menyedihkan, tahun ini masih akan banyak perselisihan rumah tangga yang berujung ke perceraian, termasuk perceraian di kalangan selebriti. Dengan kondisi kita yang di tahun 2026 ini begitu membara ya, dalam segala keputusan, dalam segala emosi, jadi memang banyak pergulatan masalah. Dan untuk artis ataupun public figure lainnya akan ada perceraian yang tidak disangka, dan justru ini kelihatannya baik-baik saja, tetapi inilah yang akan menjadi boom di tahun 2026 ini gitu ya. Dan ini ada artis yang lama ataupun artis yang baru. Kalau saya lebih fokusnya ke artis yang lama ini, dia ini adalah penyanyi ya. Ini akan mengalami sebuah kondisi, sebuah keadaan rumah tangga yang menurut saya itu ya cukup renggang dan tidak disangka-sangka gitu. Bencana memang terus mengancam. Meski menurut penglihatan Feni Rama, gunung tidak banyak yang meletus, tapi masih ada sejumlah bahaya lain yang harus dihadapi. Lalu, apa saja bekal untuk menghadapi setiap kesulitan? Pesan apa saja yang disampaikan Feni Rama untuk bisa selamat di tengah gempuran bencana alam? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Bencana yang terus berdatangan membutuhkan antisipasi yang tepat. Tidak boleh semua bergantung pada negara, sehingga setiap warga harus bisa menjaga diri sendiri. Siapkan mental menghadapi banyak segala kemungkinan datangnya bencana-bencana besar. Setelah itu, tingkatkan kemampuan diri sehingga tidak gagap menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika terjadi krisis. Sebab, dengan meningkatkan kemampuan, bisa menjadi penopang penghidupan. Pesan saya khususnya untuk para anak-anak bangsa agar memperbanyak ilmu, yang buat dimana ilmu itu akan membuat kemandirian buat anak-anak bangsa dimanapun berada. Jangan pernah menyerah untuk memperbanyak ilmu untuk bekal kalian di masa depan. Dan kedua, saran saya